Kalau ada kuasa kegelapan yang ingin mengganggu, kami ingin tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Biarlah Kau yang mengambil acara kami ini dari awal pertengahan sampai dengan akhirnya. Berkati juga teman-teman kami yang masih dalam perjalanan, agar dipercepat langkahnya, agar supaya bisa bersama-sama kami untuk mendengarkan firman pada hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, mari kita puji Tuhan. Kita nyanyikan lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baik Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudah. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baik Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Ya, bisa didengar suara musiknya? Bisa, bagus. Musiknya tetap nggak kedengaran ya? Kecil, Ya udah. apa-apa Pak Doni. Yang Kita penting nyanyikan lagu yang kedua, Betapa Hatiku Berterima Kasih. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku. Terimalah Tuhan permohonanku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti ku persembahkan. Hanya ini Tuhan persembahanku. Terimalah Tuhan permohonanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur
hidupku. Betapa hatiku berterima kasih, Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku. Terimalah Tuhan permohonanku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan persembahanku. Terimalah Tuhan permohonanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Saya persilakan hambanya kalau nggak ada Pak Hendra, Ibu Messi untuk buka doa pembukaan. Silakan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Kalau Tuhan masih beri kami sekali lagi kesempatan, kami boleh beribadah sekalipun melalui Zoom Tuhan. Tapi kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas oleh apapun Tuhan. Dan kami terlalu percaya Tuhan, firman berkata di mana 2-3 orang berhimpun atas nama-Mu Engkau ada. Dan kami yakin Tuhan Engkau ada di tengah-tengah ibadah Zoom kami. Dan sesuatu akan terjadi kalau Tuhan ada. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang punya penyakit oleh bilur-bilur Yesus kami sudah disembuhkan. Yang dalam kekurangan Tuhan berikan kami berkat-berkat melimpah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah ini dalam tangan-Mu. Karena kami tahu tanpa Tuhan, di luar Tuhan, kami tidak ada apa-apanya. Kalau kami bisa melayani pada sore hari ini, hamba-hamba-Mu yang Tuhan sudah siapkan, urapi mereka, pakai mereka ya Bapa. Biar semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Memberkati Pak Joni yang bawa WR, urapan Tuhan mengalir dalam hidupnya. Supaya setiap pujian kami boleh menjadi dupa yang bawa harum di hadapan Tuhan. Berkati Amin. juga Bapak Gembala kami, Pak Komingguan, yang sebentar juga kami menyampaikan isi hati Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, pakai Tuhan. Dan taruhkan Tuhan, isi hati Tuhan di dalam kehidupannya, apa yang dia harus lakukan Tuhan untuk FM ini Tuhan. Supaya kami boleh mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Urapan Tuhan mengalir di setiap hamba-hamba-Mu pada sore hari ini Tuhan. Segala kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan, yang mengganggu jalannya ibadah ini, melalui apapun Tuhan sarana yang kami pakai, Tuhan kuduskan semua ya Bapa. Dan kami boleh beribadah dengan sukacita yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah sung kami di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami sudah buka ibadah ini. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Messi. Ya, Baik, Pak kita Joni. lanjutkan dengan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik.
Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, setia-Mu di sepanjang hidupku. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan.
Kita sambut dengan lagu Hati Sebagai Hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Amin. Saya persilakan hambanya. Ya, terima kasih Pak Joni. Mari sebelum kita mendengar isi hati Tuhan, sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwasanya Kau terlalu baik buat kami Tuhan. Sampai hari ini kami masih boleh ada. Sebagaimana kami ada itu satu anugerah yang besar buat setiap kami Tuhan. Kasih karunia yang Kau berikan buat setiap kami boleh mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Perbarui hati dan pikiran kami Tuhan, untuk kami dapat disirami oleh kebenaran firman-Mu. Urapan yang ganda juga sudah Kau berikan untuk hamba-Mu, juga urapi kami semua yang hadir. Kiranya berkat untuk setiap kami firman-Mu jatuh ke tanah hati kami yang subur, sehingga kami boleh bertumbuh, sehingga kami boleh lebih mengenal Engkau Tuhan. Berkati setiap kami tutup bungkus oleh kuasa darah Yesus. Link ini Tuhan yang kami pakai, biar tidak ada gangguan segala macamnya ya Tuhan. Karena kami percaya Engkau yang berkuasa atas segala sesuatu yang Kau sampaikan menurut apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Perbarui setiap kami Tuhan. Kami siap untuk dibajak kehidupan kami, untuk kami lebih benar lagi di hadapan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus yang ada di dalam surga. Hamba-Mu sudah berdoa dan sudah mengucap syukur. Sama-sama kita setuju katakan. Amin.
Ya, shalom semua. Selamat sore. Ada sukacita ya, luar biasa ya. Sekalipun kita hanya ada 10 atau 12 orang ya, tapi firman Tuhan katakan, dua tiga orang sepakat berkumpul, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Amin. Kita hari ini saya sudah persiapkan bahan materi tema khotbah saya. Memang ini jarang dikhotbahkan ya. Temanya adalah gambar diri. Gambar diri siapa? Tentunya gambar diri kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Makanya saya juga pilih flyernya juga. Saya lihat Tuhan Yesus memegang bingkai foto yang ada di dalamnya itu foto saya dengan istri, ya, supaya kita lebih mengetahui makna dari gambar diri kita ini, siapakah kita sebenarnya. Amin. Ya, dikatakan saya selalu memberi pendahuluan ya sebelum saya masuk ke dalam firman Tuhan. Terkadang saya sendiri ya, saya merasa kok saya sih Tuhan yang dipilih menjadi anakmu Tuhan. Padahal dulu saya orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Bahkan firman-Nya di Lukas 5 ya, ayat 32 yang mengatakan, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Ini saya loh, jujur ini saya banget. Ya, saya bukan orang benar. Ya, saya orang yang salah di hadapan Tuhan. Terlebih lagi, saya orang yang berdosa. Ya, melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, kenajisan, ya, segala sesuatu yang rasanya nggak pantas gitu loh. Saya menjadi orang yang dipilih Tuhan. Tapi luar biasa firman Tuhan ya. Yohanes 15 ayat 16. Yang bukan kau yang memilih aku. Tapi akulah yang memilih kamu. Kita ini semua orang pilihan Tuhan. Amin. Setuju ya dengan saya. Maka di Matius 22 ayat 14. Banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang kupilih. Ini firman Tuhan yang luar biasa. Banyak orang hanya terpanggil. Tetapi kalau jadi orang pilihan Tuhan itu bisa dihitung dengan jari. Ya. Tapi yang tentunya yang dengan terpanggil menjadi orang pilihan tetap tentunya dengan orang yang paling setia. Yang gila-gilaan ya, setianya itu benar-benar mati-matian untuk Tuhan. Ya. Kita harus lakukan seperti itu. Itulah gambar diri seseorang yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Kita lihat dulu satu firman Tuhan. Kita ambil di 1 Korintus 1 ayat 25 sampai 31 ya. Saya akan bacakan secara cepat. Sebab apa yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Amin. Tetapi, lanjut ya, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah, tetapi oleh Dia yang karena kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadikan hikmat bagi kita, Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Amin. Saya membaca berulang kali isi dari ayat firman Tuhan di 1 Korintus 1 ayat 25 sampai 31. Itu luar biasa kasih Tuhan buat kita semua. Amin. Oleh sebab itu saya akan menjabarkan secara detail ya, gimana gambar diri kita sebenarnya yang harus
Kita lihat di Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Ya, kita kalau menghitung hari-hari itu ya, waduh, rasanya cepat sekali berlalu. Kita sudah memasuki awal dari bulan Agustus. Berarti kita sudah hampir 3/4 tahun kita memasuki tahun 2023. Dan sebentar lagi udah Agustus, udah langsung September. Udah itu ya, udah pasti September, Oktober, November, Desember. Tinggal 4 bulan lagi kita akan meninggalkan di tahun 2023. Oleh sebab itu, belajarlah kita dapat menghitung hari-hari. Karena apa? Karena nggak bisa dibohongin ya. Usia kita tambah 1, berarti rambut kita pun juga tidak akan berwarna hitam lagi. Semuanya akan putih semuanya ya. Tapi jangan kita melihat di satu sisi kita akan menua ya. Tapi di satu sisi kita harus tahu gambar diri kita ini siapa sih? Apa sih yang Tuhan mau buat kita? Ada 2 gambar diri setiap orang yang harus kita ketahui. Yang pertama, gambar diri yang rendah. Apa sih gambar diri yang rendah itu? Yaitu tidak mengembangkan talenta yang Tuhan Yesus beri untuk kita dapat lakukan. Istilah kata, kita tidak pede, tidak percaya diri. Itu saya dulu. Ya, saya punya talenta, saya bernyanyi, saya suka bernyanyi. Tetapi saya nggak bisa nyanyi lagu rohani. Jujur, saya dulu nggak bisa lah nyanyi lagu rohani. Istri saya ini nggak ada yang kebetulan ya. Tuhan taruh istri saya ini anak Tuhan. Dia suka beli kaset, lagu-lagu rohani, dan dia selalu setel. Dan itu tidak sengaja kuping saya juga ikut mendengar. Singkat cerita, akhirnya saya jadi suka untuk ikut bernyanyi. Sekalipun saya menolak waktu itu. Saya pernah ya merusak satu kaset yang saya beli ya, pasar. Waktu itu saya tinggal di Grogol. Saya beli kaset rohani itu, dia setel di tab saya. Karena saya tahu itu lagu rohani dan saya tidak suka, itu kasetnya saya bikin letak-letak, saya rusak. Saya nggak tahu supaya apa, supaya nggak di setelan. Itulah kejahatan saya. Bahkan istri saya nggak putus asa ya, kok kaset itu baru beli sekitar 3-4 hari udah rusak ya. Saya bilang mutunya udah nggak bagus karena kaset. Dan sekarang sudah ada CD. Karena CD waktu itu masih mahal ya, kaset bisa 50.000, akhirnya saya kaset itu lah 5.000 itu harganya ya, tahun 90-an. Akhirnya kayak apa ya, setelah dia beli kasetnya kembali, kaset ini tabnya yang saya bikin rusak, jahat kan? Luar biasa jahat. Itu cerita masa lalu saya ya. Dan dikatakan gambar diri yang rendah itu apalagi takut gagal. Saya orang yang takut gagal ya, di dalam bisnis. Saya dulu berdikari di atas kaki saya sendiri. Saya jadi seorang sales. Saya segala sesuatu tanpa modal dari orang tua. Saya nekat, saya kredit mobil ya. Mobil box tentunya ya. Akhirnya saya kanvas keliling ke luar kota. Ya. Sampai akhirnya saya menemukan istri saya itu sekarang yang jadi pendamping saya. Ketika saya jadi seller, saya ibarat kata dikenalin di desa sama cukai ya, makanan saya. Dan saya lihat dia cantik, makanya saya mau dia menjadi istri saya. Dan sifatnya orang yang dapat diri rendah itu ya minder ya, suka rasanya gue nggak bisa nih ya, udah takut duluan, udah kayaknya aduh ini
bukan bukan pelayanan yang saya harus lakukan. Itu dulu saya banget, gambar diri yang rendah. Ini adalah satu contoh gambar diri setiap orang. Dan yang kedua, gambar diri seperti apa? Gambar diri yang buruk. Yang buruk dalam arti kata tidak sehat. Contohnya apa? Mundur dalam pelayanan. Ini saya banget. Saya ditunjuk ketika saya mau pelayanan, saya ditunjuk untuk saya ikut dalam satu pelayanan di gereja, itu saya nggak mau. Terlebih lagi, saya pernah menarik diri. Hanya, kok saya sih? Kenapa bukan yang lain? Kan yang lain lebih bisa. Ya. Ini satu jati diri gambar kita ya, yang buruk, yang tidak sehat. Terlebih lagi tidak menyukai orang lain. Jadi orang lain lebih maju, kok dia lebih bisa. Aduh, kayaknya saya lebih waduh, nggak keruan deh. Orang bilang, kata Pak Tini bilang, suara saya nggak bagus, males kalau nyanyi semua orang-orang, apalagi Pak siapa tuh, Pendeta Elmanik ya, kalau saya nyanyi semuanya kabur ya. Tetapi kita harus tahu itu ada satu kata yang buruk, yang tidak sehat bagi kita. Ya, terlebih lagi yang suka menghakimi, ini yang repot ya. Ini orang kurang nih, ini orang nggak bagus dalam pelayanan. Terkadang kita suka begini-begini pakai telunjuk ya. Tapi nggak ada di FM, nggak ada yang seperti itu ya. Kita bukan orang yang seperti itu. Terlebih lagi yang boleh dikatakan orang yang sombong. Nggak sombong, terus memiliki iri hati. Ini adalah gambar diri yang buruk, yang tidak sehat. Kita harus berubah. Setuju ya dengan saya ya? Jadi ada yang dua gambar diri setiap orang adalah yang pertama gambar diri yang rendah. Tidak mengembangkan talenta yang Tuhan kasih, tidak mau kita lakukan, tidak merasa percaya diri, takut gagal, minder, ya, dan juga rasanya saya nggak pantas dalam melayani Tuhan. Dan yang kedua, gambar diri yang buruk, tidak sehat, mundur dalam pelayanan, ya, menarik diri, tidak menyukai orang lain, suka menghakimi, sombong, iri hati, dan lain-lain. Bagaimana dengan kita saat ini? Kita harus bertanya pada diri kita sendiri. Apakah kita juga termasuk dua kategori yang seperti itu? Kita harus perlu renungkan. Saya merenungkan. Saya waktu bawa firman ini saya bikin, saya rangkum. Ini jujur ya, saya dulu loh yang tertembak dari firman ini. Kayaknya ini saya banget tuh. Ini gue banget deh. Istilah kata, ini gue banget. Ya, padahal ulangan 6 ayat 5 mengatakan apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Padahal firman Tuhan ini satu perintah. Kita harus mengasihi Tuhan, harus dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita yang kita miliki. Tadi pagi saya dengar pendeta Manahan Huta Barat yang berdoa, yang bawa sharing firman, itu sangat mengena juga di dalam firman ini. Dia katakan, terkadang kita menomorduakan Tuhan. Jujur ya, menomorduakan Tuhan. Kalau ada perlunya baru cari Tuhan, Tuhan, tolong aku. Tapi kalau jujur nih, kalau lagi spoi-spoi, biasa aja, berkat melimpah, rasanya haleluya, haleluya. Tapi kalau lagi, ibarat kata, lagi seret, ya, wah, lesu, letih, lemah, letoy, loyo. Ya, 5L itu kita kenal. Letih, lesu, lemah, letoy, loyo. Udah tinggal gabruk aja. Ya, tidak berdaya lagi. Ya, jadi janganlah kita jadi orang yang sulit bergaul, bersosialisasi ya dengan banyak orang. Harusnya kita harus pintar dalam bergaul. Amin.
Jujur ya, tadi pagi saya kewalahan juga ya. Saya lagi jemput pagi, jemput badan, tetangga nengoknya, satu oma yang mengasihi saya ya. Dia dengar saya sakit, dia lihat saya ada di depan lagi berjemur, kaki juga lagi di kompres sama beras kencur ya, supaya bengkak saya hilang, dan jalan pikiran saya sampai terharu ya. Ada orang yang bisa peduli. Ini termasuk di dalam pelayanan saya hari ini. Luar biasa ini Tuhan. Dia menyingkapkannya itu dengan kasihnya yang begitu besar. Bahkan teman saya ya, yang sudah menanti mau membesuk saya itu datang. Dia minta izin sama saya untuk saya boleh membesuk Bapak. Saya mau mendoakan Bapak. Ini satu kasih Tuhan ya, yang luar biasa buat saya. Lebih lagi saya harus melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam setiap hidup saya. Lebih lagi juga ada teman saya ya yang sudah mungkin ada hampir tahun dari 2016 sampai sekarang nggak pernah ketemu. Dia tahu saya sakit, dia datang. Dia lihat kaget lihat foto saya ya, karena saya ada di grup, saya juga ada di Facebook. Dia lihat saya kok terus banget. Orang ini itu kan orang yang diberkati, orang yang luar biasa. Sakit apa ini? Ketika dia datang, dia menguatkan saya. Dia bilang, saya cerita ya, gimana saya bilang Juli lalu ya, pulang pelayanan, saya ke rumah Cici untuk ngasih roti ya. Ternyata begitu keluar dari gang, saya langsung jatuh. Waktu itu jujur ya, saya sebenarnya mau berhenti naik dari motor, tapi udah nggak bisa. Saya menyenggol mobil yang parkir di depan. Setelah itu saya jatuh. Saya sampai berkata begini sama anak dan istri saya. Alangkah indahnya ketika saya waktu itu jatuh dan saya tidak bangun lagi selama. Karena saya takut lagi. Saya katakan, nggak boleh ngomong seperti itu. Tuhan Yesus itu beda ya dengan apa yang kita pikirkan. Tapi saya mau katakan, hidup kita ini, katakan di Mazmur ya, seperti uang. Sebentar kelihatan, sebentar itu lenyap. Itulah manusia kehidupan. Oke, kita lihat lagi. Bagaimana kita bisa hidup menjadi jati diri yang benar di hadapan Tuhan. Ini harus kita miliki. Tadi 2 poin, kategori orang yang gambar diri yang tidak sehat, gambar diri yang buruk ya, yang juga rendah. Tapi kita memasuki sekarang ada 3 jati diri setiap orang yang benar di hadapan Tuhan. Yang kita harus lakukan ya. Tolong videonya dimatikan ya, suaranya buat teman-teman supaya jangan mengganggu ya. Mulia Jabez. Ya, kita akan memasuki 3 jati diri setiap orang itu harusnya seperti ini. Kita dengarkan baik-baik ya. Yang pertama adalah rasa kita diingini, yaitu dimiliki orang lain. Apakah hari ini kita memiliki rasa kita diingini oleh lain? Kita dimiliki juga oleh orang lain, yaitu kehadiran kita sangat disukai banyak orang lain. Apakah jati diri ini kita miliki dalam kehidupan kita? Harus. Apalagi kita sebagai hamba Tuhan. Kita harus memiliki rasa kita diingini, dimiliki oleh orang lain. Kehadiran kita sangat disukai. Kita harus pegang itu sebagai jati diri orang benar di hadapan Tuhan tentunya, juga di hadapan orang lain. Dan yang kedua, rasa bernilai, berharga. Ada sesuatu yang harus kita bagikan ketika kita bertemu dengan sahabat, mungkin sahabat lama kita, mungkin sahabat yang
baru kita kenal, harusnya kita harus merasa bernilai, berharga. Ada sesuatu yang harus kita bagi. Sehingga orang itu boleh mengenal kasih Tuhan Yesus. Ya, saya waktu beberapa hari yang lalu setelah saya kontrol di rumah sakit, waktu itu 2 hari yang lalu ya, saya memaksakan diri untuk ke bank karena saya mau nge-print buku tabungan. Saya mau tahu ada transfer dari mana atau saya harus bayar apa. Itu semua pada kaget melihat saya jalan pakai tongkat. Karena banyak orang yang mengenal saya itu orang yang kemana kemari ya, gesit ya. Waktu itu saya dengan lemah, sehingga orang boleh bertanya-tanya. Dan dia bilang, oh rupanya Bapak sudah hampir 3 minggu ya, sudah nggak ada kemari. Aduh, ada apa dengan kesehatan Bapak? Satu rasa yang bernilai, yang berharga. Terlebih lagi di dalam pelayanan kita. Kalau kita sampai nggak datang ya, aduh rasanya kita punya kerinduan karena kita memiliki nilai yang tambah dari orang yang lain. Amin. Miliki itu rasa yang benar-benar bernilai, berharga di mata orang lain, sehingga dia boleh, mereka orang mau dibagikan apa yang menjadi perkataan kita melalui sikap hati kita juga orang suka. Dan yang ketiga, rasa mampu juga kita harus memiliki ya, berguna, dapat mengatasi hidup yang penuh dengan tantangan saat ini. Yaitu kita harus percaya diri kita sendiri bahwa kita mampu berguna dan mengatasi hidup yang penuh tantangan ini. Tentunya bersama orang lain juga kita mempercayakan diri kita untuk kita bisa dapat berguna untuk memberkati mereka. 3 jati ini yang harus kita miliki sebagai orang percaya ya. Terlebih lagi kita sebagai anak Tuhan. Saya kadang-kadang suka malu ya kalau di pasar ketemu sama bukan jemaat saya sih ya. Saya kan suka khotbahnya di ujungnya banyak gereja yang saya layani dan banyak di situ orang yang tahu itu saya seorang hamba Tuhan, Pak Pendeta ya. Jadi kalau saya lagi belanja ikan, sekalipun saya pakai celana pendek ya, pakai kaos, Pak Pendeta, Pak Pendeta, saya udah nggak bisa ngomong apa-apa ya. Bahkan ada satu teman saya ya, dia belum percaya Tuhan ya, tapi dia tahu saya hamba Tuhan. Dia kalau teriak paling kenceng, Pak Pendeta, Pak Pendeta, sini Pak Pendeta. Saya mau ngobrol sebentar Pak Pendeta. Waktu dengan parkir juga pada nengok, apa? Padahal saya waktu itu belum belum pakaian yang layak dilihat ya, masih celana buntung ya, kaos ya, sendal ya. Tapi saya memiliki 3 jati diri. Kita rasanya kita diingini dimiliki orang-orang lain, dan rasanya juga yang kedua kita bernilai, berharga. Ada sesuatu yang harus kita bagikan kepada mereka. Dan terlebih lagi kita memiliki rasa mampu, berguna, dapat mengatasi hidup yang penuh dengan tantangan. Banyak saya menguatkan orang-orang. Kita tahu ya, kita mau usaha apa sekarang semakin sulit ya. Tetapi ketika mau memasuki tahun 2023 ya, Presiden kita juga mengatakan akan lebih sulit lagi. Tetapi puji Tuhan, sampai bulan Agustus ini tetap kita dapat melewati. Tentunya kita harus berterima kasih sama Tuhan Yesus. Kita dapat melewati dengan
damai sejahtera sukacita yang melimpah dalam kehidupan kita. Amin. Sekalipun saya diberi satu, bukan penyakit ya, tetapi badai masalah dalam hidup saya. Tapi saya tahu Tuhan Yesus itu kalau memberikan satu kuk, itu kuk yang ringan, yang sanggup kita pikul tentunya bersama Dia. Saya bilang gini sama Tuhan Yesus, sekalipun saya harus menjalani operasi bypass jantung, saya nggak takut karena hidup dan mati kita yang ada di tangan Tuhan. Saya pegang di Galatia 2 ayat 20. Hidupku bukan milikku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam aku. Sehingga saya tetap semangat dalam hidup. Ya, saya bulan Desember ini usia sudah 60 tahun, berarti usia yang sudah memasuki setengah abad lebih ya. Berarti kita sudah harus berbenah diri ya untuk mempersolek diri kita untuk menghadapi kemuliaan nama Tuhan. Pulang ke rumah Bapa. Amin. Kita ini 1 Petrus 1 ayat 17 mengatakan kita ini sedang numpang di dunia. Rumah kita yang asli ini adalah di surga nanti. Ketika kita melewati jalan bersama Yesus, tentunya hidup benar, takut akan Tuhan, dan melakukan apa yang menjadi kesenangan Tuhan, bukan kesenangan kita. Saya pernah mendengar satu khotbah yang mengatakan ini, ingat baik kalau kita hidup diberkati oleh Tuhan. Hidup kita bukan untuk kita sendiri, tapi lakukan yang pertama untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang kedua, setelah kita melakukan apa yang menjadi kesenangan Tuhan, kita juga harus hidup bisa berarti buat sekeliling kita. Amin. Bisa memberkati, bisa tahu bagaimana kita harus menolong teman-teman kita yang sedang kekurangan, yang sedang membutuhkan kasih, yang kita harus salurkan kepada mereka. Amin. Ya. Karena apa? Karena kita harus pikir begini. Orang bisa sukses karena ada yang membantu kita. Jujur ya. Kita bisa sukses, kita bisa naik, tentunya ada teman-teman kita yang membantu. Mungkin karyawan, ya, mungkin teman kita. Terlebih lagi, ingat baik ya. Kita juga harus bisa sama-sama ya membangun satu komunitas yang benar-benar tentunya harus disukai oleh hati Tuhan. Itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita orang percaya. Amin. Lakukan jati diri kita benar-benar di hadapan Tuhan. Itu benar-benar memuliakan Tuhan. Amin. Ya. Banyak orang yang menasihati saya juga ya. Amin. Kita di saat kita mau menghadap Natal, kita harus berbenah. Kita harus mempersolek diri. Supaya hidup kita ini layak diterima di sisi Tuhan. Amin. Apa yang saya katakan begini, kalau saya hari ini bisa melayani Tuhan, saya harus punya pikiran bahwa hari ini adalah hari yang terakhir saya melayani kamu. Oleh sebab itu, jangan pernah menolak panggilan Tuhan untuk kita bisa sungguh-sungguh melayani Tuhan. Tadi Bu Messi juga katakannya, saya nggak bisa menolak kalau saya dipilih untuk melayani Tuhan. Itu harus kita prioritaskan untuk kemuliaan nama Tuhan tentunya. Amin. Kita harus benar-benar memiliki sumber dari siapa sih kita ini semua. Kalau bukan dari Tuhan. Amin. Kita bisa hidup hari ini. Kita boleh sehat. Itu satu mujizat Tuhan. Yang saya mau katakan, itu satu mujizat Tuhan. Jangan kita pikir, kita sehat, kita sakit disembuhkan, itu baru mujizat. No. Kita hari ini hidup. Kita masih boleh mendengar firman Tuhan. Itu satu mujizat. Amin.
Kita boleh hari ini juga menjadi berkat untuk Tuhan, menjadi berkat untuk sesama kita. Itu satu juga mujizat dalam hidup ini. Amin. Kita butuh satu dengan yang lain. Oleh sebab itu kita harus benar-benar introspeksi diri sebaik mungkin. Ya, saya pernah dengar khotbah yang seperti ini. Jangan sombong kamu punya mobil. Ingat baik, mobil itu bukan milikmu, milik Tuhan. Jangan sombong kamu punya rumah 2, 3. Itu juga bukan milik rumah, itu milik Tuhan. Jangan sombong kamu memiliki segala perhiasan yang ada, yang kau pakai, tas mahal, sepatu mahal, itu bukan milikmu, itu milik Tuhan semua. Ada sebuah lagu ya. Ku tak membawa apapun juga saat aku datang ke dunia. Ingat baik itu lagu. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, mati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyebar dalam roda kebenaran namanya. Amin. Sumbernya dari siapa? Tentunya dari Tuhan Yesus yang mengasihi kita terlebih dulu. Bagaimana dengan apa yang kita bisa lakukan untuk Tuhan? Sumber itu ada 4 ya, yang saya akan katakan, saya akan perjelas ya. Sumbernya dari siapa sih kita ini semua sudah bisa ada hidup sampai saat ini. Yang pertama sumber dari dunia luar, yaitu dididik oleh guru ya, pengajar, pemimpin, dan dari dalam keluarga, orang tua ya, teman, kerabat. Dan yang kedua, respon kita ini loh, seperti apa? Tanggapan dari luar kita terima, kita bercermin ya, juga perkataan yang negatif kita harus singkirkan dalam kehidupan kita. Jadi kita memiliki respon yang positif selalu. Lebih lagi seperti gini, terkadang kita kalau ke toko baju, ya kita mau pilih baju, bingung, udah bingung campur ragu-ragu, mau yang biru atau yang merah. Singkat cerita, akhirnya nggak jadi beli. Pulang, ada nggak perasaan nyesel? Aduh, kenapa sih gue nggak beli baju itu yang tadi? Rasanya yang merah bagus banget. Pernah nggak kita alami seperti itu? Itu adalah respon yang kadang-kadang tanggapan kita dari luar itu ya selalu negatif. Nggak boleh hal itu terjadi dalam hidup. Dan yang ketiga, iblis itu ya selalu menjadi pendakwa, pendusta. Kamu jahat, kamu masuk neraka, kamu orang yang berdosa. Ini kerjaan iblis. Kita ingat ya Yohanes 10 ayat 10. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan setiap orang. Tetapi kita harus ingat, Tuhan Yesus itu datang untuk memberi hidup. Dan hidup yang seperti apa? Hidup yang berkelimpahan. Amin. Ingat Yesaya 43 ya ayat 4. Oleh karena engkau berada di mataku, berharga di mataku, dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nama. Ini satu ayat firman Tuhan yang luar biasa. Kita ini semua berharga di mata Tuhan dan mulia. Bahkan dia selalu mengasihi. Bagaimana dengan kebalikannya kita kepada Tuhan? Saya jujur katakannya, kali ini saya masih boleh hidup di suatu anugerah yang besar. Yang saya tidak bisa membalasnya dengan apapun kecuali dengan pengorbanan saya untuk satu-satunya
yang dapat memberkati kehidupan saya sampai hari ini. Dan yang keempat, kita ini anak-anak Allah loh, anak raja. Sadar nggak sih kita? Ada sebuah lagu ya, kita anak raja, kamu anak raja, dan semua anak raja. Harus kita tahu kita ini anak Allah, anak raja. Tidak ada yang lain sebutannya. Oleh sebab itu, 1 Yohanes 3 ayat 1 mengatakan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Luar biasa ya, firman Tuhan ini. Ucapkan baik, ingat baik, kita ini adalah anak-anak Allah, anak raja. Tentunya hidup kita pasti akan diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Jadi jangan pernah meninggalkan ya kasih Tuhan Yesus di dalam setiap kehidupan kita orang percaya. Amin. Ya, kita ini selalu dipelihara Tuhan, dilindungi, diberkati, disayangi. Bahkan kita ini dilukiskan di tangannya Tuhan. Kita disayangi, kita dijadikan ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. 2 Korintus 5 ayat 5, 2 Korintus 5 ayat 17. Kita ini adalah ciptaan yang baru, dan yang lama sudah berlalu, dan yang baru sudah datang. Amin. Ingat baiklah 1 Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Kita loncat di ayat 18, 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak berdarah. Amin. Lakukanlah dengan sepenuh hati ini. Ini aku Tuhan, putus. Jadilah pelaku firman yang benar. Miliki roh takut akan Tuhan dalam hidup. Manusia hidup ini rentan ya, mudah sangat sekali terjatuh ke berbagai hal dosa dari pagi. Saya dengar dari mana Nusa Barat. Kita harus bisa mawas diri, berjaga-jagalah selalu, dan waspadalah selalu. Amin. Iblis itu selalu mengintip. Ya, asal kita buka celah aja, masuklah kita ke dalam lubang dosa, kejahatan. Oleh sebab itu, dekatlah dengan Tuhan. Amin. Hanya dekat Allah saja, aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Kita harus pegang satu kebenaran firman Tuhan yang kuat dalam hidup kita orang percaya. Amin. Karena dikatakan di Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan ayat yang keduanya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Luar biasa ya, hari ini saya bisa membawakan
jalan yang benar. Amin. Saya bukan orang yang sempurna. Saya bukan orang yang hebat. Saya mau belajar apa yang Tuhan inginkan. Hati Tuhan. Amin. Banyak orang yang melihat saya. Jujur, Pak. Saya melihat Bapak saya sedih. Bapak usia pada baru 60 ya. Mau 60. Saya usia udah 72. Tapi saya masih kelihatan lebih muda dari Bapak. Saya katakan, ini semua saya tidak menyesal ya. Saya tidak bersungut dengan Tuhan. Saya mengatakan ini satu anugerah bila saya masih diperkenan Tuhan. Samping Lorena. Untuk saya masih boleh hidup. Ya. Itu satu anugerah. Amin. Ya. Jadi kita harus lakukan selagi masih ada waktu dalam hidup kita ini. Lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita lihat lagi Filipi 4 ayat 7 sampai 9. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dari dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Ada satu pujian, kalau saya nyanyikan lagu ini, saya sering mau menangis. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di samping tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Amin. Ada satu harapan yang pasti. Dan kita terus pegang tangan Tuhan. Saya termotivasi dengan Kolose 3 ya, ayat 1 sampai 4. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristusnya adalah hidup kita, menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Amin. Ayo. Tidak ada yang kebetulan kita ada di family ini. Saya mengasihi Bapak Ibu. Semuanya saya mengasihi. Makanya saya rajin sekali ya kalau untuk mendoakan satu-satu ya. Kerinduan saya semuanya yang ada di family ministry. Jadilah anak-anak Tuhan kesayangan. Jangan kita pernah mengundurkan diri ya. Merasa tidak mampu ya. Merasa rasanya saya tidak layak. Ingat baik, Tuhan Yesus itu bukan kita jadi orang yang terpanggil saja, tapi jadilah kita orang pilihan Tuhan. Amin. Lakukan selagi masih ada waktu yang berikan. Kita masih boleh hidup dan berkarya di hadapan Tuhan. Amin. Jadi saya akan tutup dengan sebuah lagu sebelum kita masuk dalam seperjamuan suci dengan Tuhan, perjamuan kudus. Dan kita harus introspeksi diri ya, melalui satu buah lagu
Saya tadinya mau minta pendeta Derikson Sijabat ya untuk memutar lagu ini, tapi saya takut dia juga tak sempat ya, atau sedang sibuk. Akhirnya saya pikir ya sudahlah, saya mau melakukannya semuanya untuk Tuhan. Ya saya sendiri, saya lakukan karena saya tahu kemampuan yang Tuhan beri untuk saya juga Tuhan berikan kekuatan untuk saya. Terima kasih juga untuk Ibu Pendeta Eritan ya, tadi menguatkan saya bisa jadi contoh untuk teman-teman yang saya kasih ya, untuk kita tetap eksis di dalam Tuhan. Tidak ada yang mundur, tidak ada yang tawar hati, tidak ada yang setengah-setengah. Semuanya cinta melayani Tuhan. Amin. Ada satu pujian yang mengatakan gini. Aku hidup hari ini semua karena kemurahan-Mu. Aku hidup hari ini semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sungguh baik, teramat baik bagiku, bagi kita semua. Teramat baik Tuhan Yesus. Amin. Jadi kita harus pikir ya, kita harus pegang segala sesuatu yang iman kita percaya, kita tidak akan goyah, ya, tetap percaya penuh kepada Tuhan dan hidup berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dan dia akan berkarya dalam setiap kehidupan kita. Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat dengan kita semua. Amin. Saya akan tutup dalam doa firman Tuhan. Kita akan siapkan ya roti dan anggur di rumah masing-masing. Setiap minggu pertama saya melayani sebagai gembala yang Tuhan percayakan. Kita masuk ya dalam satu perjamuan yang suci. Kita siapkan, saya sudah bersiapkan roti dan anggur. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dulu ya, teman-teman ya. Kita berdoa satu orang 2 menit ya. Kita minta pengampunan yang benar dalam hidup kita. Kita nggak akan luput dari kesalahan. Kita nggak akan luput dari dosa. Tapi kalau kita mau mengatakan dengan sejujurnya di hadapan Tuhan, itu Tuhan Yesus mengampuni kita dan melayakkan kita untuk kita sehidangan dengan Tuhan sore yang indah ini. Sehingga apa? Sehingga roti yang kita akan santap bersama-sama itu satu persekutuan dengan tubuh Kristus. Dan saya percaya tubuh yang melalui roti yang kita makan ini akan menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam tubuh kita ini. Dan terlebih lagi, anggur yang kita minum bersama-sama nanti kita akan nikmati. Ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Dia akan menyucikan, menguduskan, akan menyembuhkan segala sesuatu penyakit yang ada di tubuh kita. Dan dia akan menyembuhkan secara sempurna dan ajaib melalui kuasa Tuhan Yesus tentu. Amin. Kita akan tutup dalam doa firman Tuhan terlebih dulu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami menyadari Tuhan, hidup kami ini terlalu singkat Tuhan. Hari-hari cepat berlalu Tuhan. Kami rasa hidup kami rasanya sudah sampai ke penghujung. Tapi kami sadar Tuhan, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, berkat-Mu selalu melimpah dalam hidup kami. Damai sejahtera sukacita-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami. Ampuni setiap pelanggaran dan dosa kami. Kiranya Kau mentahirkan segala sakit penyakit yang ada di tubuh kami. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu 2000 tahun yang lalu masih terjadi sampai saat ini. Biarlah kami memiliki gambar diri yang benar di hadapan Tuhan. Kami menyadari Tuhan, hidup kami ini rentan, mudah sekali untuk jatuh ke berbagai hal kejahatan juga dosa. Kiranya Kau memberi kekuatan sore yang indah ini Tuhan, sehingga kami boleh bangkit.
kami boleh bersorak-sorai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Engkau satu-satunya pengharapan dalam hidup kami, Tuhan. Berkati setiap kami yang hadir, Bapak Ibu. Yang kami kasih kiranya Tuhan berkati hari ini, kehidupan kami, dan selanjutnya juga pelayanan kami menjadi rupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati family ministry ini, Tuhan. Kami percaya akan menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar banyak orang diberkati hari ini, Tuhan. Firman-Mu yang meneguhkan setiap hati kami untuk kami jadi orang-orang yang beriman di dalam Kau. Orang-orang yang selalu ada di tangan kasih setiap kami. Kami akan seidangan dengan Kau, Tuhan. Tapi sebelumnya, kami akan bersatu dalam doa. Kiranya Kau sucikan, Kau kuduskan roti dan anggur ini, Tuhan. Menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan yang akan kami santap bersama Kau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Yang ada di dalam surga, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, mari kita sudah persiapkan ya roti dan anggur, kita berdoa terlebih dulu. Saya akan mengajak 2 menit ya kita berdoa kepada Tuhan. Karena kita akan masuk di dalam zaman suci, kiranya juga kita harus berkata jujur di hadapan Tuhan. Sehingga kita dilayakkan untuk seidangan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur sore yang indah di Tuhan. Kami boleh menghadirkan diri kami di hadapan Tuhan. Kami bawa roti dan anggur ini Tuhan di hadapan Tuhan. Kami mohon ampun kiranya segala dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat, yang sudah kami lewati Tuhan. Kiranya Kau mentahirkan kami, Kau mengampuni kami. Tuhan Yesus, ampuni segala pelanggaran kami dan dosa kami Tuhan, yang kami buat secara sengaja ataupun tidak Tuhan. Kiranya Kau berkati setiap Bapak Ibu yang hadir sore yang indah di Tuhan. Kiranya Kau memberkati kami Tuhan, melalui roti dan anggur yang kami santap bersama Tuhan, menjadi kesehatan tubuh kami, menyucikan, menguduskan hidup kami Tuhan. Memberkati, berkati setiap kami Tuhan, yang ada di ministry Tuhan, yang hadir. Kiranya Kau berkati, Kau sertai, Kau lindungi, Kau jaga dengan malaikat surga-Mu, agar kami dapat hidup, memiliki damai sejahtera sukacita-Mu yang melimpah. Terlebih lagi iman percaya kami tidak akan goyah di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan, hidup kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Hidup kami sangat bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Itu tujuan hidup kami Tuhan, sebagai orang pilihan Tuhan. Kami akan seidangan Tuhan, kiranya Kau sucikan, Kau kuduskan sekali lagi roti dan anggur ini akan kami santap bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya akan bacakan satu firman Tuhan sebelum kita menyantap roti dan anggur. Ya, mari kita angkat roti di atas kepala kita tinggi-tinggi dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan ke mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita atasnya kita angkat tinggi-tinggi di atas kepala kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita santap roti bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kita angkat cawan yang berisi anggur.
di atas kepala kita tinggi-tinggi, dan kita mendengarkan sabda firman Tuhan. 1 Korintus 11 ayat 25. Demikian juga ia mengambil tawan sesudah makan lalu berkata, tawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan. Bukankah tawan yang berisi anggur yang kita atasnya kita akan tinggi dan bahwa kita dalam persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum anggur bersama-sama dalam nama Tuhan. Terima kasih. Mari kita mengucap terima kasih kepada Tuhan atas segala berkat yang hari ini kita bisa seidangan dengan Tuhan. Dengan mulut kita mengucapkan terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Katakan sekali lagi. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Hari ini Tuhan adakan syukur bagi Yesusku. Syukur bagi Yesusku. Kita berdoa bersama-sama ya. Saya akan berdoakan Bapak Ibu. Terima kasih Bapak di dalam surga. Kami bersyukur kami sudah diperbolehkan sehidangan dengan Kau Tuhan melalui perjamuan kudus yang kami sudah lakukan Tuhan. Kiranya Kau berkati kehidupan kami Bapak Ibu yang hadir. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Aidul Bultong. Kau berkati istrinya, anak mantu cucunya, juga pelayanannya Tuhan. Juga gerejanya yang sedang direnovasi juga Kau cukupkan dengan limpah berkat Tuhan yang terus mengalir. Berkati juga Bu Elitan Tuhan sebagai hamba-Mu yang setia melayani Kau Tuhan. Beri kesehatan yang sempurna. Anak mantu cucunya semuanya dalam perlindungan-Mu yang sempurna. Keluar masuknya juga Kau berkati. Kesehatannya yang terutama Tuhan. Terlebih lagi cinta melayani Kau Tuhan. Berkati sertai dengan malaikat surga-Mu. Kau lindungi, Kau jagai. Keluar masuknya dalam perlindungan-Mu yang sempurna. Damai sejahtera sukacita-Mu terus mengalir buat Bu Elitan. Berkati juga Pak Joni Iskandar. Berkati istri anak mantu cucunya. Anak mantunya di dalam pekerjaannya juga Kau berkati Tuhan. Sehingga boleh beruntung dan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga Pak Dwi Susanto Tuhan. Berkati kesehatannya, juga berkati istrinya, juga berkati anaknya ya Tuhan. Biar damai sejahtera sukacita-Mu terus mengalir di dalam keluarganya. Dan apapun yang dilakukan tangannya, Kau selalu berhasil dan beruntung. Berkati Ibu Messi, berkati pelayanannya, berkati kesehatannya, berkati anak mantu cucunya. Biar damai sejahtera sukacita-Mu terus mengalir, terlebih lagi di dalam pelayanannya Tuhan. Menjadi hamba yang setia. Terima kasih untuk anugerah kesembuhan yang Kau beri buat Bu Messi. Sehingga dia boleh merasakan keajaiban dan juga kebaikan-Mu Tuhan yang Kau limpahkan di dalam kehidupan Bu Messi. Berkati juga ya Tuhan Bapak Apung yang ada di Bogor. Berkati kesehatannya, keluarganya, isi anak-anaknya juga Kau berkati. Opung Brahmana Spiring juga Kau berkati isi anak mantu cucunya. Terlebih lagi Tuhan, kesehatan Opung Brahmana bersama istri. Damai sejahtera sukacita-Mu terus mengalir dan ada di dalam keluarga Opung Brahmana Spiring. Berkati juga Pak Daniel Tuhan. Berkati keluarganya, istri anak-anaknya. Berkati juga pelayanannya Tuhan. Berkati Pak Jonas Sumarmo. Berkati istrinya juga anaknya. Berkati yang memiliki kerinduan keluarganya dapat mengenal Engkau Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Doa orang benar itu besar kuasanya. Menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Jonas Sumarmo di dalam pelayanannya juga di dalam kehidupannya Tuhan. Sehingga Kau pakai dia Tuhan jadi sumber kehidupan bagi orang percaya. Berkati Bu Lia Jabez Tuhan. Berkati pekerjaannya Tuhan Jabez di dalam main sinetron juga layar lebar Tuhan. Kau bukakan jalan, Kau tingkap langit, Kau singkapkan berkat yang berkelimpahan sehingga Bu Lia dapat menerima berkat yang terus mengalir di dalam kehidupannya.
kekurangan, sehingga dia bahkan kau cukupkan dengan limpahnya berkat-Mu Tuhan. Berkati pendeta Hendro Winata, berkati kesehatannya, berkati juga pemulihan demi pemulihan dari struknya Tuhan, sehingga dia boleh berjalan normal, berbicara pasti, berkati anaknya, mantu cucunya, istrinya, juga berkati anaknya Tuhan Tuana yang mendapatkan buat kita kasih mereka 14 tahun lebih mengaruhi cuma bangga belum memiliki keturunan kiranya belas kasihan nilai pencurahan dari surga, sehingga Jonas Joana memiliki seorang anak sebagai taman cucu buat mereka yang dari neraka. Berkati juga Bu Mikal Kutana Tuhan, berkati pelayanannya yang ada di Mamuju Tuhan, berkati kau pakai Bu Mikal Kutana menjadi hamba yang setia, berkati Amin. juga anak-anaknya yang ada di Jakarta, Amin. sertakan dengan Haleluya. malaikat surgamu yang selalu melindungi Yes. keluar masuknya dalam perlindunganmu yang sempurna. Amin. Kau Haleluya. Kutana lebih lagi melayani kau lebih sungguh lagi Tuhan. Berkati pelayanannya Yes. yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Berkati Amin. Jabat bersama orang tuanya, Deta dari Songsi Jabat bersama istri, juga Yabes anaknya yang Tuhan juga kau berkati Tuhan. Kiranya pelayanannya Deta dari Songsi Jabat menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Dan juga pelayanannya Tuhan, membuka tikap-tikap langit, kau curahkan berkat untuk pendeta dari Jabat. Berkati teman-teman kami yang tidak sempat hadir, awal-awal mereka Tuhan, satukan mereka kembali untuk dapat bergabung bersama kami. Kami percaya Tuhan, biar berkat-Mu selalu mengalir di dalam setiap kehidupan kami orang percaya. Sebelum kami tutup doa ini Tuhan, kami mau terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus sendiri. Kami mau angkat kedua tangan kami Tuhan, menerima berkat Tuhan. Tuhan Yesus adalah kekuatan dan perisaiku kepadamu lah kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir Bapak Ibu. Diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Apapun yang dilakukan tangan Bapak Ibu selalu dibuatnya berhasil dan beruntung dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya perkenanan Tuhan selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan oleh pelayanan Bapak Ibu. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai. Menjemput kita orang-orang yang percaya yang sudah diberkati. Sama-sama kita setuju katakan. Amin. Amin. Memberkati kita semua. Ya, silakan Pak Joni Iskandar atau Pak Joni Sumarmo untuk bicara. Tuhan Yesus memberkati. Dan besok ibadah family ministry yang akan melayani adalah pendeta Boksu Harisanosa ya. Jadi jangan lewatkan besok kita akan diberkati oleh Boksu Harisanosa kembali ya. Yang usianya sudah 81 tahun tapi cinta melayani Tuhan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik.